semua, perkenalkan nama saya Yuni Kurniawati Simatupang dari kelas AB3D Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi bisnis pada poin jenis-jenis komunikasi. Pada poin jenis-jenis komunikasi bisnis terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Pada komunikasi ini terdapat yang pertama komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Yang kedua, komunikasi tertulis, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa surat, naskah, belangko, gambar, dan foto spanduk. Pada bagian kedua, jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama itu komunikasi secara langsung, di mana komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, di mana dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Pada bagian yang ketiga, jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Pada bagian ini, komunikasi dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya, yang tentunya akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Pada komunikasi ini terdapat 3 bagian, yaitu komunikasi formal, informal, dan non-formal. Pada komunikasi formal, biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut rules dari organisasi atau perusahaannya. Pada komunikasi informal, terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya yaitu obrolan antar teman, desas-desus, dan lain sebagainya. Pada komunikasi informal, pada komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Pada bagian keempat, jenis komunikasi menurut maksudnya. Ada beberapa komunikasi yang jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu, dari yang menyampaikan informasi atau inisiatif komunikator menjadi suatu penentu, seperti pidato, ceramah, wawancara, memberi tugas, atau perintah. Pada bagian kelima, jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ruang lingkup terjadinya komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan, di mana pada komunikasi ini terdapat komunikasi internal dan eksternal. Di mana komunikasi internal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja, atau komunikasi yang dilakukan orang dalam. Di dalamnya komunikasi internal dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Di mana pada bagian ini, seperti contohnya eksposisi, pameran, promosi, publikasi, konferensi pers, siaran televisi, radio, dan sebagainya, dan bakti sosial pengabdian pada masyarakat. Pada bagian ke-6, jenis komunikasi menurut aliran informasi, yaitu yang pertama komunikasi ke atas, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Yang kedua, komunikasi ke bawah, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan pada bawahan. Yang ketiga, komunikasi ke samping, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar.
Dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Pada bagian ketujuh, jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. Yang pertama, komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Contohnya konsultasi seseorang dengan psikolog. Yang kedua, komunikasi antara individu dengan lingkungan yang luas. Contohnya kita mampu bersosialisasi dengan lingkungan dan kita bisa beradaptasi di lingkungan kita dengan baik. Yang ketiga, komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Contohnya pelatih dengan dua tim regu dalam pertandingan. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi komunikasi bisnis pada poin jenis-jenis komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.